Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Pesugihan. Malam ini kita akan mengungkap kisah menyeramkan tentang kisah nyata pesugihan warung nasi Grombyang Haji Warsito di Pemalang. Sebelum ceritanya dimulai, tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Selamat menyaksikan. Kalau kalian pernah mendengar kisah tentang orang yang mendadak kaya dalam waktu singkat, mungkin cerita ini akan mengingatkan bahwa tidak semua keberuntungan datang dari jalan yang benar. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar kalian berasal dari kota mana. Mari kita telusuri sebuah kisah yang hingga kini masih menjadi bahan bisik-bisik warga di Pemalang. Nama Haji Warsito bukanlah nama yang asing bagi warga di sebuah kawasan pinggiran Kabupaten Pemalang. Bahkan, setiap kali orang membicarakan warung nasi Grombyang yang selalu dipenuhi pelanggan dari pagi hingga larut malam, nama itulah yang pertama kali terlintas di benak mereka. Namun di balik ramainya pelanggan yang datang silih berganti, tersimpan cerita yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatan warga sekitar. Warung itu dulu kecil sekali, ucap seorang bapak tua yang sedang duduk di gardu ronda kepada beberapa pemuda yang penasaran. Atapnya bocor kalau hujan, pembelinya paling 5 atau 6 orang sehari. Pemuda-pemuda itu saling berpandangan. Sulit membayangkan warung yang kini memiliki halaman parkir penuh mobil pernah berada dalam kondisi memprihatinkan seperti itu. Dahulu, Haji Warsito hanyalah pedagang nasi Grombyang sederhana. Setiap dini hari ia sudah berangkat ke pasar membeli daging sapi, kelapa, dan berbagai bumbu. Semua dikerjakan bersama istrinya dengan peralatan seadanya. Kompor tua yang sering mati membuat proses memasak menjadi lebih lama. Meja kayu yang mulai rapuh masih setia menjadi tempat pelanggan menikmati semangkuk nasi Grombyang hangat. Penghasilannya pas-pasan, kadang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama beberapa hari, kadang juga habis hanya untuk membeli bahan dagangan keesokan harinya. Beberapa kali ia bahkan terpaksa meminjam uang kepada tetangga agar warungnya tetap bisa buka. Warsito itu orangnya pekerja keras, kata seorang ibu yang rumahnya tidak jauh dari lokasi warung. Makanya kami semua kasihan melihat hidupnya dulu. Namun, keadaan itu berubah begitu cepat hingga membuat banyak orang sulit mempercayainya. Hanya dalam hitungan bulan, warung sederhana itu mendadak direnovasi menjadi jauh lebih besar. Bangunan permanen berdiri kokoh di pinggir jalan, halaman parkir yang luas dipenuhi mobil-mobil dari berbagai daerah. Pelanggan rela mengantre panjang hanya untuk mendapatkan seporsi nasi Grombyang buatan Haji Warsito. Bahkan, tidak sedikit bus rombongan wisata yang sengaja berhenti untuk makan di sana. Karyawan yang semula hanya 2 orang bertambah menjadi belasan. Dapur diperluas, meja makan semakin banyak, dan aktivitas di warung hampir tidak pernah berhenti. Warga tentu ikut senang melihat perubahan itu. Mereka menganggap kerja keras Haji Warsito akhirnya membuahkan hasil. Akan tetapi rasa kagum perlahan berubah menjadi tanda tanya ketika perubahan tersebut terasa terlalu cepat. Memangnya bisa usaha sekecil itu langsung sebesar ini? Bisik seorang pedagang kepada rekannya di pasar. Katanya baru beberapa bulan lalu masih utang sana-sini, jawab rekannya pelan. Percakapan-percakapan seperti itu mulai terdengar hampir setiap hari. Di warung kopi, di pasar tradisional, bahkan selepas sholat berjemaah, nama Haji Warsito selalu menjadi bahan pembicaraan. Semakin banyak orang membicarakannya, semakin banyak pula cerita aneh yang bermunculan. Ada yang mengatakan setiap malam Jumat Kliwon, lampu warung tetap menyala hingga menjelang subuh meski tidak ada pelanggan. Ada pula yang mengaku pernah melihat Haji Warsito pergi seorang diri menggunakan mobil tua ke arah jalan yang jarang dilalui orang. Entah kemana perginya, kata seorang pengemudi ojek. Baliknya selalu menjelang azan subuh. Semula cerita itu hanya dianggap bualan, namun semakin hari jumlah orang yang mengaku melihat kejadian serupa semakin banyak. Anehnya lagi, setiap selesai perjalanan malam tersebut, usaha Haji Warsito seolah berkembang lebih pesat daripada sebelumnya. Rumahnya pun berubah. Dari rumah sederhana berdinding semen yang mulai kusam, kini berdiri bangunan megah dengan pagar tinggi dan halaman yang dipenuhi kendaraan baru. Tidak lama kemudian, ia membeli beberapa bidang tanah di sekitar warung. Semua transaksi dilakukan secara tunai tanpa banyak tawar-menawar. Warsito sekarang uangnya seperti tidak pernah habis, celetuk seorang warga sambil menggeleng pelan. Meski demikian, Haji Warsito tetap dikenal ramah kepada pelanggan. Senyumnya tidak pernah hilang. Ia menyapa hampir semua tamu yang datang, bahkan sesekali membagikan makanan gratis kepada warga sekitar. Sikap itulah yang membuat banyak orang bingung.
Di satu sisi, ia tampak sebagai sosok dermawan. Di sisi lain, desas-desus mengenai sumber kekayaannya terus berkembang tanpa bisa dihentikan. Tidak ada yang berani bertanya langsung. Semua hanya saling berbisik, saling menebak lalu menyusun kepingan cerita berdasarkan apa yang mereka lihat sendiri. Sampai akhirnya seorang lelaki tua yang dikenal, pendiam mengucapkan kalimat yang membuat suasana gardu ronda malam itu berubah sunyi. "Kalian boleh percaya atau tidak," katanya perlahan. "Tapi saya pernah melihat sendiri malam ketika semua keberuntungan Haji Warsito mulai datang. Dan sejak malam itu, hidupnya sudah bukan lagi miliknya sepenuhnya. Tak seorang pun menyela. Angin malam berembus pelan, sementara semua mata tertuju kepada lelaki tua itu. Mereka sadar, kisah yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik warga mungkin akan membuka rahasia yang selama bertahun-tahun disembunyikan oleh Haji Warsito." Suasana gardu ronda mendadak hening setelah lelaki tua itu mengucapkan kalimat yang membuat bulu kuduk beberapa orang meremang. Tidak ada lagi suara canda. Bahkan gemericik air dari selokan kecil di samping jalan terdengar begitu jelas di tengah malam yang mulai dingin. Lelaki tua itu menarik napas panjang sebelum kembali membuka cerita yang selama bertahun-tahun hanya dipendamnya sendiri. "Aku sebenarnya tidak ingin mengungkit semua ini," katanya lirih. "Tapi kalian sudah cukup dewasa untuk tahu kalau tidak semua kekayaan datang karena kerja keras." Semua orang menunggu tanpa memotong ucapannya. Menurut pengakuannya, bertahun-tahun lalu ia sering mengantar hasil panen melewati jalan belakang desa yang menuju kawasan perkebunan dan persawahan di pinggiran Pemalang. Jalan itu terkenal sepi, apalagi ketika malam Jumat Kliwon. Penduduk lebih memilih menghindarinya karena sejak dulu dipercaya menyimpan banyak kisah ganjil. Pada suatu malam, ketika hendak pulang setelah mengantar gabah, ia melihat sebuah mobil tua berhenti di bawah pohon besar yang berdiri sendirian di tepi jalan. Awalnya ia tidak terlalu memperhatikan, namun ketika orang yang keluar dari mobil itu menyalakan senter, wajahnya terlihat jelas. "Itu Haji Warsito," ucapnya pelan. Beberapa pemuda saling berpandangan. "Haji Warsito?" "Yakin, Pak." Lelaki tua itu mengangguk mantap. Waktu itu dia belum kaya. Warungnya juga masih kecil. Rasa penasaran membuatnya tidak langsung pulang. Dari kejauhan ia memperhatikan Haji Warsito berjalan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke sebuah rumah tua yang hampir tertutup rimbunnya pepohonan bambu. Rumah itu sudah lama menjadi bahan pembicaraan warga. Penghuninya dikenal sebagai orang yang jarang bergaul, tidak pernah terlihat menghadiri acara kampung. Namun anehnya orang-orang dari luar daerah sering datang diam-diam, terutama pada malam-malam tertentu. Mereka datang biasa saja, pulangnya membawa wajah yang berbeda. Tidak sedikit yang beberapa bulan kemudian mendadak memiliki usaha besar, membeli kendaraan baru, atau membangun rumah megah. Namun hampir tidak ada yang benar-benar hidup tenang setelah itu. Lelaki tua itu mengaku hanya berani mengintip dari kejauhan. Dari sela-sela rumpun bambu, ia melihat Haji Warsito memasuki rumah tersebut. Lampu rumah redup, tidak terdengar suara televisi, tidak terdengar percakapan, yang ada hanya aroma dupa yang terbawa angin malam dan kepulan asap tipis yang keluar. Dari jendela kayu Haji Warsito berada di dalam cukup lama, sekitar 2 jam kemudian, ia keluar dengan wajah pucat, langkahnya terlihat berat, seolah baru memikul beban yang sangat besar. Tangannya menggenggam sebuah bungkusan kain hitam yang terus dipeluk hingga masuk kembali ke mobil. "Aku pikir mungkin cuma urusan biasa," ujar lelaki tua itu. Tapi setelah malam itu semuanya berubah. Warung nasi Grombyang milik Haji Warsito perlahan mulai ramai. Awalnya hanya beberapa pelanggan baru, kemudian bertambah menjadi puluhan. Tidak lama kemudian, antrean mulai memenuhi halaman kecil warungnya. Masakan yang dulu dianggap biasa tiba-tiba dipuji luar biasa oleh siapapun yang mencicipinya. Pelanggan dari Tegal datang, disusul dari Pekalongan, kemudian dari Batang, Brebes, bahkan rombongan luar kota mulai sengaja singgah hanya untuk menikmati semangkuk nasi Grombyang miliknya. Fenomena itu membuat banyak pedagang lain merasa heran. "Resepnya memang berubah?" tanya salah seorang pedagang. "Tidak," jawab pelanggan. "Rasanya sulit dijelaskan. Pokoknya bikin ingin datang lagi." Kalimat itu terus berulang dari mulut ke mulut. Warung Haji Warsito semakin terkenal. Keuntungan yang diperoleh setiap hari meningkat berkali-kali lipat. Utang-utangnya lunas dalam waktu singkat, peralatan
Dapur diganti baru, bangunan diperluas, jumlah karyawan bertambah. Semuanya berjalan begitu cepat, hingga banyak orang tidak sempat memahami bagaimana perubahan itu bisa terjadi. Namun di balik kesuksesan tersebut, Haji Warsito mulai berubah. Ia memang masih murah senyum kepada pelanggan, tetapi warga yang mengenalnya sejak lama mulai melihat perbedaan. Setiap malam Jumat Kliwon, warung selalu tutup lebih awal. Tidak ada penjelasan, tidak ada alasan. Haji Warsito selalu menghilang hingga menjelang subuh. Saat kembali, wajahnya tampak lelah, matanya merah dan ia hampir tidak pernah berbicara kepada siapapun. "Pak Haji kemana semalam?" pernah tanya salah satu karyawan. Haji Warsito hanya tersenyum tipis. "Urusan lama yang belum selesai." Jawaban itu singkat, tetapi cukup membuat karyawan tersebut enggan bertanya lagi. Kebiasaan itu berlangsung berbulan-bulan. Semakin besar usaha Haji Warsito, semakin sering pula ia melakukan perjalanan malam tersebut. Tidak ada seorang pun yang berani mengikuti. Sampai akhirnya beredar kabar bahwa orang tua penghuni rumah di balik rumpun bambu itu bukanlah orang biasa, melainkan seseorang yang dipercaya mampu membuka jalan menuju kekayaan melalui perjanjian yang tidak pernah diberikan secara cuma-cuma. Sebagian warga menganggap cerita itu hanya mitos. Sebagian lagi memilih mempercayainya karena terlalu banyak kejadian yang terasa mustahil. Sementara Haji Warsito terus menjalani hidupnya sebagai pengusaha sukses, jauh di dalam hatinya mulai tumbuh kegelisahan yang tidak diketahui siapapun. Sebab setiap perjalanan malam yang ia lakukan bukan sekadar kunjungan biasa. Di sana, ada janji yang terus mengikat dirinya. Janji yang pada awalnya terdengar ringan, tetapi perlahan mulai menunjukkan harga sebenarnya. Harga yang suatu saat nanti harus dibayar, bukan dengan uang, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaan yang telah ia nikmati. Waktu terus berjalan, dan tidak seorang pun di sekitar warung menyadari bahwa perubahan besar sedang terjadi begitu cepat. Setelah beberapa kali melakukan perjalanan malam yang dirahasiakannya, keberuntungan seolah berpihak sepenuhnya kepada Haji Warsito. Warung nasi Grombyang yang dahulu hanya dikenal oleh warga sekitar kini mulai menjadi tujuan para pencinta kuliner dari berbagai daerah. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar terbit, halaman warung sudah dipenuhi sepeda motor. Tidak lama kemudian mobil-mobil pribadi mulai berdatangan. Menjelang siang, antrean pelanggan memanjang hingga ke pinggir jalan. Bahkan beberapa sopir bus pariwisata sengaja menghentikan kendaraannya agar rombongan penumpang bisa menikmati semangkuk nasi Grombyang yang sedang menjadi perbincangan banyak orang. Fenomena itu membuat warga sekitar tercengang. Baru jam 9 saja parkirannya sudah penuh, gumam seorang pedagang minuman yang membuka lapak tidak jauh dari warung. "Kalau begini terus, sebentar lagi tempat ini jadi pusat keramaian," sahut temannya sambil memperhatikan kendaraan yang terus berdatangan. Warung yang dulunya sederhana kini tampak hidup hampir sepanjang hari. Asap dari dapur tidak pernah berhenti mengepul. Aroma kaldu rempah yang khas menyebar hingga ke jalan raya, menggoda siapapun yang melintas. Para pelayan sibuk mengantarkan pesanan, sementara bagian dapur bekerja tanpa henti menyiapkan ratusan porsi setiap harinya. Haji Warsito berdiri di dekat meja kasir dengan senyum yang selalu mengembang. Ia menyapa pelanggan satu persatu seolah tidak pernah merasa lelah. "Silakan duduk dulu." "Pak, pesanannya sebentar lagi siap." "Terima kasih sudah mampir, Bu. Semoga cocok dengan masakannya." Keramahannya membuat pelanggan merasa dihargai. Banyak yang datang kembali sambil mengajak keluarga, teman kerja, bahkan rombongan wisata. Tidak sedikit pula yang mengunggah pengalaman mereka kepada kerabat, sehingga nama warung nasi Grombyang Haji Warsito semakin dikenal. Beberapa media lokal mulai meliput usaha tersebut. Mereka menyebutnya sebagai salah satu kuliner yang wajib dikunjungi ketika berada di Pemalang. Bagi masyarakat umum, kisah Haji Warsito dianggap sebagai contoh nyata bahwa kerja keras bisa mengubah nasib seseorang. Namun, bagi warga yang telah mengenalnya sejak lama, keberhasilan itu justru memunculkan pertanyaan yang semakin sulit dijawab. "Memang enak makanannya," ujar seorang pelanggan yang sedang mengantre. "Iya, tapi menurutku aneh juga. Baru beberapa bulan lalu warungnya masih sepi." Percakapan seperti itu terus terdengar di berbagai sudut warung. Tidak sedikit pedagang lain yang diam-diam mencoba mencari tahu rahasia resep nasi Grombyang milik Haji Warsito. Ada yang membeli berkali-kali hanya untuk menebak bumbunya.
Ada pula yang sengaja mengamati proses memasaknya dari kejauhan. Hasilnya tetap sama, tidak ada yang menemukan sesuatu yang istimewa. Bahan-bahannya biasa, cara memasaknya juga tidak jauh berbeda dengan warung lain. Namun entah mengapa, rasa masakannya seolah memiliki daya tarik yang membuat pelanggan selalu ingin kembali. Keuntungan yang diperoleh Haji Warsito meningkat sangat drastis. Dalam hitungan bulan, ia mampu memperluas bangunan warung hingga 2 kali lipat. Area parkir diperlebar agar mampu menampung kendaraan pelanggan yang terus bertambah. Belasan meja makan baru didatangkan, pendingin ruangan dipasang di beberapa bagian. Dapur diperlengkapi dengan peralatan modern agar proses memasak menjadi lebih cepat. Jumlah karyawan pun bertambah. Dari yang semula hanya 2 orang, kini hampir 20 orang bekerja setiap hari. Sebagian bertugas memasak, sebagian lagi melayani pelanggan, membersihkan meja, mengatur parkir, hingga mengangkat bahan baku dari gudang. Kita benar-benar kewalahan kalau akhir pekan, kata seorang karyawan baru sambil mengusap keringatnya. Kalau hari libur malah lebih ramai lagi, jawab karyawan senior. Kadang kita baru selesai beres-beres hampir tengah malam. Kesibukan itu membuat suasana warung selalu dipenuhi tawa pelanggan dan suara peralatan dapur yang terus berdenting. Dari luar semuanya tampak sempurna. Tidak ada yang mengira bahwa di balik kesuksesan tersebut, ada rahasia yang perlahan mulai menuntut balas. Haji Warsito sendiri mulai menikmati perubahan hidupnya. Ia tidak lagi datang ke pasar dengan sepeda motor tua. Kini ia menggunakan mobil baru yang menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Rumahnya direnovasi menjadi lebih megah. Beberapa bidang tanah di sekitar warung berhasil dibelinya secara tunai. Ia bahkan mulai merencanakan pembukaan cabang di kota lain. Warga yang dahulu iba kini memandangnya dengan rasa kagum, bercampur iri. Kalau rezeki memang tidak ke mana, ucap seseorang. Namun, lelaki tua yang pernah melihat perjalanan malam haji, Warsito hanya menggeleng pelan. Kalau benar itu hanya rezeki, kenapa wajahnya sekarang tidak pernah benar-benar tenang? Kalimat itu ternyata bukan tanpa alasan. Beberapa karyawan mulai menyadari perubahan pada diri Haji Warsito. Meski siang hari ia tampak ceria, setiap menjelang malam wajahnya berubah muram. Ia sering melamun sendirian di ruang belakang. Setelah seluruh pelanggan pulang, sesekali ia terlihat memandangi sebuah bungkusan kain hitam yang selalu disimpan rapat di dalam lemari kayunya. Tidak seorang pun tahu isi bungkusan itu. Tidak ada yang berani bertanya. Yang mereka tahu, setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, Haji Warsito akan meminta seluruh karyawan pulang lebih awal. Setelah warung benar-benar kosong, ia mengunci semua pintu, mematikan sebagian lampu, lalu pergi seorang diri tanpa memberitahu tujuan. Saat kembali menjelang subuh, wajahnya selalu lebih pucat daripada sebelumnya. Ia memang membawa senyum ketika warung kembali buka, tetapi di balik senyum itu tersimpan ketakutan yang semakin sulit disembunyikan. Sebab setiap keuntungan yang terus mengalir membuatnya sadar bahwa perjanjian yang pernah ia buat belum benar-benar selesai. Dan semakin tinggi kekayaan yang ia nikmati, semakin dekat pula saat ketika sesuatu yang tak kasat mata akan datang untuk menagih balasan yang telah lama dijanjikan. Kesuksesan warung nasi Grombyang Haji Warsito semakin sulit dibendung. Hari demi hari, jumlah pelanggan terus bertambah tanpa pernah menunjukkan tanda-tanda menurun. Bahkan pada hari biasa, antrean sudah mengular sejak pagi. Ketika akhir pekan atau musim liburan tiba, halaman parkir yang luas tidak lagi mampu menampung kendaraan para pengunjung. Mobil dan bus berjejer di sepanjang jalan, sementara para pelanggan rela menunggu berjam-jam demi menikmati seporsi nasi Grombyang yang kini disebut-sebut sebagai salah satu kuliner paling terkenal di Pemalang. Dan pemandangan seperti itu membuat Haji Warsito sering berdiri di depan warung sambil tersenyum puas. Dahulu ia hanya bisa membayangkan memiliki usaha yang ramai, tetapi sekarang semua impian itu berdiri nyata di hadapannya. Uang hasil penjualan setiap hari memenuhi laci kasir. Tumpukan uang tunai yang dahulu hanya bisa ia lihat di televisi kini menjadi bagian dari rutinitas hidupnya. Alhamdulillah, hari ini lebih ramai dari kemarin, ucap salah seorang karyawan sambil membawa buku catatan penjualan. Haji Warsito mengangguk pelan. Pastikan semua pelanggan dilayani dengan baik. Jangan sampai ada yang pulang kecewa. Perkataannya terdengar bijaksana. Ia memang dikenal sebagai pemilik warung yang murah senyum dan jarang memarahi karyawannya. Siapapun yang datang selalu disambut ramah.
Bahkan sesekali ia membagikan makanan gratis kepada anak-anak yatim atau warga kurang mampu. Sikap dermawan itu membuat nama baiknya semakin dikenal di berbagai kalangan. Tidak lama kemudian, hasil usahanya mulai terlihat dalam kehidupan pribadinya. Rumah sederhana yang dulu hanya terdiri dari beberapa ruangan kini berubah menjadi bangunan megah bertingkat. Halamannya dipenuhi tanaman hias yang tertata rapi. Sebuah mobil keluarga berwarna hitam terparkir di garasi, disusul kendaraan lain yang baru dibelinya beberapa bulan kemudian. Di bagian belakang rumah, berdiri gudang penyimpanan, bahan baku yang jauh lebih besar daripada warungnya. Dahulu, warga yang melewati rumah itu hampir selalu berhenti sejenak untuk melihat. Dulu rumahnya cuma kecil, sekarang seperti rumah pengusaha besar. Memang rezekinya lagi bagus, begitulah. Bisik-bisik yang terus terdengar setiap hari. Tidak hanya rumah, Haji Warsito juga membeli beberapa bidang tanah di sekitar warung. Sebagian dijadikan lahan parkir tambahan, sebagian lagi dipersiapkan untuk memperluas bangunan. Ia bahkan mulai berbicara kepada keluarganya mengenai rencana membuka cabang di kota-kota sekitar. Kalau usaha ini terus berkembang, kita buka cabang di Tegal atau Pekalongan, katanya suatu malam kepada istrinya. Sang istri hanya tersenyum, yang penting kita tetap bersyukur. Haji Warsito mengangguk, tetapi dalam hatinya ia merasa semua keberhasilan itu bukan lagi sekadar impian. Ia mulai yakin bahwa tidak ada lagi yang mampu menghentikan laju kekayaannya. Hari-harinya dipenuhi berbagai kemudahan. Para pemasok berebut ingin bekerja sama. Bank menawarkan pinjaman tanpa banyak syarat meski akhirnya tidak pernah ia gunakan. Banyak orang datang membawa proposal kerjasama, berharap bisa ikut menikmati keberhasilan usaha miliknya. Ia menjadi sosok yang dihormati. Jika menghadiri acara kampung, warga akan mempersilakannya duduk di barisan depan. Namanya sering disebut sebagai contoh pengusaha sukses yang berhasil mengangkat kuliner khas daerah hingga dikenal luas. Bahkan beberapa pemilik usaha kecil datang meminta nasihat tentang cara mengembangkan bisnis. Haji Warsito selalu menjawab dengan senyum, yang penting tekun bekerja. Jawaban itu terdengar sederhana, namun setiap kali mengucapkannya, ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Sebab jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa kerja keras bukan satu-satunya alasan mengapa semua keberuntungan itu datang begitu cepat. Meski hidupnya tampak sempurna di mata orang lain, malam-malam Haji Warsito justru mulai dipenuhi kegelisahan. Tidurnya tidak lagi nyenyak. Hampir setiap malam ia terbangun karena mimpi yang sama. Dalam mimpinya, ia berdiri sendirian di depan warung yang gelap gulita. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara kendaraan. Yang terdengar hanya langkah kaki seseorang yang berjalan perlahan dari arah dapur. Saat sosok itu semakin mendekat, ia selalu terbangun sebelum sempat melihat wajahnya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia hanya mampu duduk di tepi ranjang sambil menarik napas panjang. "Ada apa, Pak?" tanya istrinya yang beberapa kali terbangun karena melihat suaminya gelisah. "Tidak apa-apa." "Mimpi lagi?" Haji Warsito hanya menganggukkan kepala pelan. Ia tidak pernah menceritakan isi mimpinya. Ia memilih menyimpannya sendiri. Namun mimpi itu datang semakin sering. Bahkan ketika sedang menghitung uang hasil penjualan di ruang kantor, bayangan hitam sesekali muncul di sudut matanya. Begitu ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Awalnya ia menganggap dirinya hanya kelelahan. Tetapi, keanehan mulai bertambah. Beberapa kali uang yang baru saja dihitung tiba-tiba berserakan sendiri di lantai tanpa ada angin yang bertiup. Lampu ruang kantor berkedip sesaat lalu kembali normal. Aroma bunga melati yang sangat menyengat sering muncul mendadak meski tidak ada satupun bunga di sekitar ruangan. Haji Warsito mulai mengingat malam ketika ia pertama kali mengucapkan janji yang seharusnya tidak pernah diucapkan. Janji yang saat itu terdengar mudah, janji yang menurutnya masih bisa dipenuhi kapan saja. Namun, semakin besar kekayaan yang ia nikmati, semakin jelas pula bisikan-bisikan dalam mimpinya. "Jangan lupa." Kalimat itu selalu terdengar pelan berulang semakin dekat, seolah ada seseorang yang terus mengingatkan bahwa semua kemewahan yang kini memenuhi hidupnya bukanlah hadiah cuma-cuma. Haji Warsito mencoba mengabaikannya. Ia menyibukkan diri dengan mengurus warung, memperluas usaha, dan menikmati hasil kerja yang selama ini ia impikan. Di hadapan keluarga dan para karyawannya, ia tetap tampil sebagai sosok pemilik usaha yang sukses dan penuh semangat. Namun jauh di dalam hatinya,
ia mulai menyadari satu kenyataan yang tidak bisa lagi dihindari. Setiap lembar uang yang terus mengalir ke tangannya perlahan berubah menjadi pengingat bahwa ada utang yang belum dilunasi. Dan utang itu tidak akan pernah bisa dibayar dengan harta sebanyak apapun, karena sesuatu yang telah menunggunya sejak malam perjanjian dahulu kini mulai bergerak mendekat untuk menagih janji yang pernah ia ikrarkan. Seiring bertambah besarnya usaha warung nasi Grombyang Haji Warsito, tidak hanya jumlah pelanggan yang semakin banyak, perlahan berbagai kejadian aneh mulai bermunculan. Mula-mula hanya dianggap kebetulan, lalu berubah menjadi sesuatu yang membuat seluruh karyawan merasa tidak nyaman. Anehnya, semua kejanggalan itu selalu terjadi ketika malam mulai larut dan warung hampir tutup. Pada siang hari, suasana warung tetap seperti biasa. Tawa pelanggan memenuhi ruang makan. Suara sendok beradu dengan mangkuk terdengar silih berganti. Sementara aroma kaldu rempah yang khas terus menguar dari dapur. Tidak ada satupun tanda yang menunjukkan bahwa tempat itu sedang menyimpan sesuatu yang ganjil. Namun ketika jam operasional mulai berakhir, suasana perlahan berubah. Beberapa karyawan mengaku sering merasa seperti sedang diperhatikan dari arah dapur belakang. Padahal saat mereka menoleh, tidak ada seorang pun di sana. Lampu-lampu masih menyala terang, seluruh pintu masih terbuka, tetapi perasaan tidak nyaman itu selalu datang tanpa alasan yang jelas. "Mas, kamu tadi lewat belakang ya?" tanya Darto, salah seorang pelayan yang sudah bekerja hampir 3 tahun. "Tidak, aku dari gudang terus ke depan," jawab rekannya sambil menggeleng. "Loh, aku jelas dengar ada orang jalan di belakang." Mereka saling berpandangan, tidak ada yang berani menambahkan pembicaraan. Awalnya kejadian seperti itu dianggap hanya salah dengar akibat kelelahan bekerja. Namun semakin hari, semakin banyak karyawan yang mengalami hal serupa. Suatu malam ketika seluruh pelanggan sudah pulang, 2 orang bagian dapur sedang mencuci peralatan memasak. Tiba-tiba terdengar suara mangkuk jatuh dari rak penyimpanan. Brak! Keduanya langsung menoleh bersamaan. Beberapa mangkuk memang tergeletak di lantai. Anehnya, rak tempat mangkuk itu disimpan masih terlihat kokoh, tidak bergoyang sedikit pun. "Siapa yang nyenggol?" tanya salah seorang di antara mereka. "Tidak ada. Kita berdiri di sini dari tadi." Mereka membereskan pecahan mangkuk itu tanpa banyak bicara. Namun sejak malam itu kejadian serupa mulai sering terjadi. Kadang sendok jatuh sendiri, kadang tutup panci bergeser tanpa disentuh, kadang pintu gudang terbuka perlahan meski sebelumnya sudah dipastikan terkunci rapat. Semua berlangsung begitu cepat, hingga sulit dijelaskan dengan akal. Sehat keanehan berikutnya muncul dari aroma yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Beberapa karyawan mencium bau bunga melati yang sangat menyengat setiap kali jam menunjukkan lewat pukul 11 malam. Aroma itu datang hanya beberapa menit kemudian menghilang begitu saja. "Siapa yang bawa bunga?" tanya seorang pegawai. Yang lain langsung menggeleng, "Tidak ada." Padahal di sekitar warung sama sekali tidak terdapat tanaman melati. Semakin lama, suasana malam di warung terasa semakin mencekam. Beberapa pegawai mulai memilih bekerja berdua ketika harus mengambil bahan baku di gudang. Tidak ada lagi yang berani masuk sendirian setelah matahari terbenam. Gudang, yang sebelumnya hanya dianggap tempat penyimpanan, kini menjadi lokasi yang paling dihindari. Salah seorang karyawan bernama Seno pernah mengalami kejadian yang tidak akan pernah ia lupakan. Saat mengambil karung beras, ia merasa ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Karena mengira temannya datang membantu, ia berkata tanpa menoleh, "Tolong angkat ujung karungnya." Tidak ada jawaban. Ia kembali berbicara, "Mas, bantu sebentar." Tetap sunyi. Ketika ia menoleh, gudang itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Padahal beberapa detik sebelumnya, ia sangat yakin mendengar suara napas seseorang tepat di belakang telinganya. Seno keluar dari gudang dengan wajah pucat. "Aku tidak mau masuk sana sendirian lagi," katanya kepada teman-temannya. Sejak saat itu, cerita-cerita aneh mulai menyebar di antara para karyawan. Ada yang mengaku melihat bayangan hitam melintas di ujung lorong dapur. Ada yang mendengar suara orang sedang mengaduk kuah, padahal semua kompor sudah dimatikan. Bahkan seorang petugas kebersihan bersumpah pernah melihat sosok tinggi berdiri di dekat tungku masak sebelum menghilang dalam sekejap. Mata semua kejadian itu akhirnya sampai ke telinga Haji Warsito. Ia hanya tersenyum tipis. "Mungkin kalian terlalu capek, tapi kami benar-benar melihatnya
"Pak," jawab salah seorang karyawan, "jangan banyak pikiran. Besok juga hilang sendiri." Jawaban itu memang terdengar menenangkan. Namun setelah para karyawan pergi, Haji Warsito justru masuk ke ruang kantornya dan mengunci pintu dari dalam. Ia duduk sendirian sambil memandangi bungkusan kain hitam yang selama ini selalu disimpannya di dalam lemari. Tangannya tampak sedikit gemetar. Ia membuka lemari itu perlahan, memastikan bungkusan tersebut masih berada di tempatnya. Begitu melihatnya, ia mengembuskan napas lega, tetapi ketenangan itu hanya berlangsung beberapa saat. Dari arah luar ruangan terdengar suara langkah kaki. Tok, 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 langkahnya lambat. Seolah ada seseorang berjalan mengelilingi kantor Haji. Warsito segera membuka pintu. Lorong menuju dapur kosong, seluruh karyawan sudah pulang, lampu-lampu masih menyala, tidak ada siapapun. Ia kembali masuk sambil mengunci pintu lebih rapat daripada biasanya. Malam itu ia tidak langsung pulang ke rumah. Ia duduk dalam diam hingga hampir tengah malam, seolah sedang menunggu sesuatu. Tidak lama kemudian, telepon genggamnya bergetar. Nomor yang muncul tidak dikenal. Ketika diangkat, tidak terdengar suara manusia. Hanya desahan napas panjang yang sangat pelan. Lalu sambungan terputus begitu saja. Sejak malam itu, kegelisahan Haji Warsito semakin sulit disembunyikan. Ia mulai sadar bahwa gangguan-gangguan kecil yang muncul di warung bukan sekadar kebetulan. Semua itu terasa seperti pertanda bahwa sesuatu yang pernah ia bangunkan melalui perjanjian pada masa lalu kini mulai menampakkan keberadaannya. Sementara para pelanggan tetap datang tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hawa mencekam perlahan memenuhi setiap sudut warung. Dan tanpa disadari siapapun, kejanggalan-kejanggalan itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sebab apa yang selama ini hanya memperlihatkan bayangan, tidak lama lagi akan mulai mencari korban pertamanya. Kejadian-kejadian aneh yang semula hanya diketahui oleh para karyawan perlahan mulai keluar dari tembok warung nasi Grombyang Haji Warsito. Tidak ada seorang pun yang sengaja menyebarkannya, tetapi cerita seperti memiliki jalannya sendiri. Dari satu orang ke orang lain, dari percakapan singkat menjadi kabar yang terus membesar. Dalam hitungan minggu, hampir seluruh warga di sekitar warung mulai membicarakan hal yang sama. Semuanya bermula ketika salah seorang karyawan mengundurkan diri secara mendadak. Namanya Darto. Selama bertahun-tahun ia dikenal sebagai pekerja yang rajin dan jarang mengeluh. Bahkan ketika warung sedang ramai-ramainya, ia hampir tidak pernah mengambil cuti. Namun suatu pagi ia datang menemui Haji Warsito dengan wajah pucat. "Maaf Pak Haji," ucapnya pelan, "saya tidak bisa lanjut bekerja di sini." Haji Warsito menatapnya beberapa saat. "Kenapa? Gajimu kurang?" "Bukan soal uang, Pak." "Lalu apa?" Darto terdiam cukup lama sebelum akhirnya menggeleng. "Saya cuma ingin pulang ke kampung." Ia tidak mau menjelaskan alasan sebenarnya. Padahal teman-teman dekatnya tahu bahwa selama beberapa malam terakhir Darto sering terbangun sambil berteriak ketakutan. Ia mengaku bermimpi ada seseorang berdiri di ujung tempat tidurnya sambil menatap tanpa berkedip. Sosok itu tidak pernah berbicara, hanya terus menunjuk ke arah warung tempat ia bekerja. Setelah Darto berhenti, dua orang karyawan lain mulai ikut mengajukan resign. Alasannya hampir sama, mereka merasa tidak nyaman. Mereka sering bermimpi buruk, mereka merasa selalu diikuti ketika pulang kerja. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga warga. Katanya pegawainya banyak yang keluar. Iya, katanya sering ada gangguan. Jangan-jangan memang ada sesuatu di warung itu. Percakapan seperti itu mulai terdengar di pasar tradisional, di pangkalan ojek, hingga di warung kopi yang setiap sore dipenuhi warga. Semakin banyak orang membahasnya, semakin banyak pula cerita lama yang kembali diungkit. Seorang ibu paruh, Baya, mengaku pernah melihat Haji Warsito pulang menjelang subuh dengan pakaian penuh tanah. Seorang petani mengingat pernah beberapa kali melihat mobil Haji Warsito berhenti di jalan menuju kawasan yang sejak dulu dikenal angker. Sementara lelaki tua yang pernah menceritakan perjalanan malam Haji Warsito kini semakin yakin bahwa semua kejadian itu saling berkaitan. "Aku sudah bilang dari dulu," katanya kepada beberapa warga yang berkumpul di gardu ronda. "Kalau kekayaan datang terlalu cepat, biasanya ada harga yang harus dibayar." Seorang pemuda mencoba membantah. Mungkin memang usahanya sedang maju." Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Kalau hanya usaha yang maju,
Kenapa pegawainya satu persatu ketakutan? Tidak ada yang mampu menjawab. Di sisi lain, Haji Warsito mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Walaupun pelanggan masih memenuhi warung setiap hari, pikirannya tidak lagi tenang. Ia sering memergoki beberapa pelanggan memperhatikannya dengan tatapan aneh, seolah mereka sedang membicarakan sesuatu. Saat melewati meja makan, ia beberapa kali mendengar bisikan yang langsung berhenti ketika dirinya mendekat. Itu dia. Iya, yang katanya, kalimat-kalimat itu tidak pernah selesai, tetapi cukup membuat dadanya terasa sesak. Suatu sore, ketika hendak menutup pembukuan, salah seorang pemasok daging menghampirinya. "Pak Haji." "Ya, maaf kalau lancang, ada apa? Benarkah banyak pegawai yang keluar karena melihat sesuatu?" Haji Warsito langsung terdiam. Beberapa detik kemudian ia tersenyum tipis. Itu cuman gosip, namun senyum itu tampak dipaksakan. Setelah pemasok tersebut pergi, Haji Warsito memandangi halaman warung yang dipenuhi kendaraan. Ramai penuh menghasilkan uang dalam jumlah besar. Tetapi entah mengapa, ia sama sekali tidak lagi merasakan kebahagiaan seperti dulu. Malam-malamnya semakin gelisah. Setiap menjelang Jumat Kliwon, jantungnya selalu berdebar lebih cepat. Ia mulai merasa seolah ada seseorang yang terus mengawasinya dari balik kaca jendela kantor. Ketika ditengok, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam setelah seluruh karyawan pulang, Haji Warsito duduk sendirian di ruang belakang. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu dapur. Tok, tok, tok. Ia bangkit perlahan. Siapa? Tidak ada jawaban. Ketukan itu kembali terdengar. Lebih keras, tok, tok, tok. Dengan langkah ragu, ia membuka pintu. Di luar hanya ada halaman belakang yang gelap. Tidak ada orang, tidak ada hewan, tidak ada angin. Namun tepat ketika ia hendak menutup pintu, terdengar suara berbisik sangat pelan dari arah kegelapan. Waktunya hampir tiba. Haji Warsito membeku, keringat dingin mengalir di dahinya. Ia buru-buru menutup pintu dan menguncinya rapat. Sepanjang malam itu ia tidak mampu memejamkan mata. Ia sadar, semua tanda yang selama ini muncul bukan lagi sekadar gangguan kecil. Bisik-bisik warga yang terus berkembang ternyata berjalan seiring dengan semakin kuatnya sesuatu yang tidak kasat mata di sekitar warung, dan yang paling membuatnya takut adalah satu kenyataan yang tidak bisa lagi ia sangkal. Janji yang pernah ia buat bertahun-tahun lalu kini mulai mendekati batas waktunya. Sementara warga masih sibuk memperdebatkan apakah semua cerita itu hanya gosip atau kenyataan, sesuatu yang selama ini bersembunyi dalam kegelapan telah bersiap mengambil langkah berikutnya. Bukan lagi sekadar menebar ketakutan, melainkan mulai memilih siapa yang akan menjadi korban pertama dari perjanjian kelam yang selama ini disembunyikan oleh Haji Warsito. Desas-desus yang selama ini hanya menjadi bahan pembicaraan warga, akhirnya berubah menjadi kenyataan yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Warung nasi Grombyang Haji Warsito masih dipenuhi pelanggan seperti biasanya. Suara tawa, dentingan sendok, dan aroma kuah rempah tetap memenuhi setiap sudut ruangan. Dari luar tidak ada yang tampak berbeda, namun di balik kesibukan itu, suasana di antara para karyawan sudah jauh berubah. Tidak ada lagi yang berani tinggal sendirian setelah warung tutup. Jika harus membereskan dapur, mereka selalu melakukannya berdua atau bertiga. Bahkan untuk mengambil bahan makanan di gudang pun, mereka saling menunggu. Ketakutan yang dulu hanya dirasakan beberapa orang kini menjadi perasaan yang dimiliki hampir seluruh karyawan. Di antara mereka, ada satu orang yang masih mencoba bersikap tenang. Namanya Slamet. Ia merupakan karyawan paling lama bekerja di warung itu. Sejak warung masih berupa bangunan sederhana beratap seng, Slamet sudah membantu Haji Warsito memasak, mencuci piring, hingga melayani pelanggan. Ia mengetahui bagaimana sulitnya perjuangan sang pemilik membangun usaha dari nol. "Kalau bukan karena Pak Haji, mungkin saya masih menganggur," katanya suatu sore kepada rekan-rekannya. Karena itulah, meski banyak karyawan mulai mengundurkan diri, Slamet memilih tetap bertahan. Menurutnya, semua cerita tentang sosok gaib hanyalah akibat rasa takut yang berlebihan. "Kita ini capek kerja dari pagi sampai malam," ujarnya sambil tersenyum. "Kalau badan lelah, pikiran juga gampang macam-macam." Ucapan itu sempat membuat beberapa karyawan merasa sedikit tenang. Namun ketenangan tersebut tidak bertahan lama. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Seperti biasanya,
Haji Warsito menutup warung lebih cepat dari biasanya. Para pelanggan terakhir dipersilakan pulang, sementara para karyawan mulai membersihkan meja dan dapur. Anehnya, malam itu listrik sempat padam beberapa detik. Seluruh ruangan mendadak gelap. Tidak terdengar suara apa, pun hanya keheningan yang terasa begitu menyesakkan. Beberapa saat kemudian listrik kembali menyala. Semua orang menghela napas lega. Untung cuma sebentar, kata salah seorang pelayan. Namun, Slamet justru terlihat memperhatikan ke arah dapur belakang. Kenapa, Mas? Tanya rekannya. Tadi, seperti ada orang lewat. Siapa? Tidak tahu. Ketika mereka memeriksa dapur, tidak ada siapapun di sana. Setelah semua pekerjaan selesai, para karyawan mulai bersiap pulang. Slamet menjadi orang terakhir yang masih berada di dalam warung. Ia ingin memastikan seluruh kompor sudah mati dan pintu gudang telah terkunci. Mas, pulang bareng saja, ajak salah seorang rekannya. Kalian duluan saja, tinggal sebentar lagi. Itu sudah malam. Tenang saja, rekan-rekannya. Akhirnya pulang satu persatu. Warung menjadi sunyi, hanya terdengar suara kipas angin yang masih berputar. Pelan Slamet berjalan menuju dapur, belakang sambil membawa senter kecil. Ia memeriksa kompor, semuanya sudah mati. Iya. Kemudian menuju gudang. Saat hendak mengunci pintu, terdengar suara langkah kaki dari dalam ruangan. Tok, tok, tok. Slamet langsung menghentikan langkahnya. Siapa di dalam? Tidak ada jawaban. Ia mengira ada kucing yang masuk. Dengan hati-hati, pintu gudang dibuka kembali. Ruangan itu gelap. Senter diarahkan ke setiap sudut. Karung beras masih tersusun rapi. Rak bumbu tidak berubah. Tidak ada siapa-siapa. Ketika ia hendak berbalik, suara itu terdengar lagi. Kali ini tepat di belakangnya. Tok, tok, tok. Slamet membalikkan badan secepat mungkin kosong. Namun hawa di gudang tiba-tiba berubah sangat dingin. Bau bunga melati memenuhi ruangan hingga membuat napasnya terasa berat. Belum sempat ia melangkah keluar, pintu gudang menutup sendiri dengan suara keras. Brak! Siapa? Slamet berteriak sambil mencoba membuka pintu. Pegangan pintu terasa seperti ditahan dari luar. Ia menarik sekuat tenaga, tidak bergerak sedikit pun. Keringat dingin mulai mengalir di wajahnya. Dari sudut ruangan yang gelap terdengar suara napas panjang. Pelan berat semakin lama semakin mendekat. Slamet memutar senter ke arah suara itu. Cahayanya berkedip, lalu padam gudang kembali gelap gulita. Di luar, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Keesokan paginya, para karyawan datang seperti biasa. Mereka heran melihat pintu depan warung masih terkunci dari dalam. Biasanya Slamet sudah datang paling awal. Mas, Slamet belum pulang? Tanya seorang pelayan. Tidak tahu. Mereka mencoba menghubungi teleponnya. Tidak aktif. Setelah pintu berhasil dibuka, seluruh ruangan tampak rapi. Tidak ada tanda-tanda keributan. Namun ketika salah seorang karyawan membuka pintu gudang, semua orang langsung terdiam. Senter milik Slamet tergeletak di lantai. Sepasang sandal kerjanya masih berada di dekat pintu. Topi yang biasa dipakainya juga tertinggal. Tetapi Slamet sendiri menghilang tanpa jejak. Pencarian dilakukan ke seluruh area warung. Halaman belakang, sawah di sekitar lokasi, hingga aliran sungai yang tidak jauh dari sana. Polisi turut membantu. Warga ikut menyisir berbagai tempat. Hari berganti hari. Tidak ada hasil. Seolah-olah Slamet lenyap begitu saja ditelan. Malam kabar, hilangnya karyawan paling setia itu langsung menyebar ke seluruh penjuru Pemalang. Warga yang selama ini hanya mendengar cerita-cerita aneh kini mulai percaya bahwa ada sesuatu yang benar-benar terjadi di balik kesuksesan warung nasi Grombyang Haji Warsito. Sementara itu, Haji Warsito terlihat sangat terpukul di hadapan semua orang. Ia ikut memimpin pencarian, mendatangi rumah keluarga Slamet, bahkan menawarkan bantuan kepada siapapun yang menemukan petunjuk. Namun setiap kali sendirian, wajahnya berubah menjadi penuh ketakutan. Malam setelah Slamet dinyatakan hilang, Haji Warsito kembali mengalami mimpi yang sama. Ia berdiri di depan warung yang kosong. Dari arah dapur, muncul sosok hitam yang perlahan mendekat. Kali ini sosok itu berhenti tepat di hadapannya. Suara berat terdengar jelas. Tidak lagi samar seperti sebelumnya. Tumbal pertama telah kami ambil, dan perjanjianmu masih belum lunas. Haji Warsito terbangun sambil berteriak keras.
Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdegup begitu cepat, hingga sulit bernapas untuk pertama kalinya sejak menjalani ritual bertahun-tahun lalu. Ia benar-benar menyadari bahwa apa yang datang mengambil Slamet bukanlah sekadar gangguan gaib yang bisa diabaikan. Perjanjian itu telah mulai ditagih, dan jika ia tidak menemukan jalan untuk menghentikannya, maka Slamet bukanlah korban terakhir. Masih ada nama-nama lain yang perlahan sedang dipilih untuk menjadi tumbal berikutnya. Hilangnya Slamet menjadi pukulan besar bagi seluruh karyawan warung nasi Grombyang Haji Warsito. Tidak ada lagi yang mampu menganggap berbagai kejadian aneh di warung sebagai kebetulan. Wajah-wajah yang dahulu penuh semangat kini berubah dipenuhi rasa takut. Setiap orang bekerja dengan perasaan was-was, seolah menunggu giliran mereka sendiri. Meski demikian, warung tetap buka seperti biasa. Anehnya, jumlah pelanggan tidak berkurang sedikit pun. Bahkan setelah kabar hilangnya Slamet mulai menyebar ke berbagai desa, antrean pelanggan masih memenuhi halaman warung sejak pagi. Seakan-akan mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik dapur tempat makanan itu dimasak. Haji Warsito memaksa dirinya tetap tersenyum. Ia berdiri di depan kasir seperti hari-hari sebelumnya. "Silakan duduk, Pak. Pesanannya sebentar lagi siap." Namun setiap kali mengucapkan kalimat itu, matanya tampak kosong. Ia tidak lagi menikmati kesuksesan yang dahulu begitu dibanggakan. Yang ada hanyalah ketakutan yang terus menggerogoti pikirannya. Para karyawan mulai saling menjaga. Mereka datang dan pulang bersama. Tidak ada lagi yang berani bekerja sendirian. Jika salah seorang harus menuju gudang atau ruang belakang, minimal 2 orang akan menemaninya. "Aku ikut." "Jangan sendiri. Kalau ke belakang, panggil dulu." Kalimat-kalimat itu menjadi kebiasaan baru. Namun ternyata rasa takut saja tidak cukup untuk menghentikan sesuatu yang mulai memburu mereka. Beberapa hari setelah Slamet menghilang, seorang juru masak bernama Joko mengalami kecelakaan yang sulit dijelaskan. Pagi, itu ia sedang mengaduk kuah grombyang seperti biasa. Tiba-tiba, tubuhnya terpental ke belakang seolah didorong oleh seseorang yang sangat kuat, padahal di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Panci besar yang berisi kuah panas nyaris menimpanya. Beruntung, beberapa karyawan lain segera menarik tubuh Joko sebelum kuah mendidih itu mengenai dirinya. "Ada yang dorong aku," Joko berteriak sambil gemetar. "Tidak ada orang di belakangmu," jawab rekannya. Joko terus menggeleng. "Aku merasakan tangan itu besar, dingin." Sejak hari itu, Joko tidak pernah kembali bekerja. Ia memilih pulang ke rumah orang tuanya dan menolak semua ajakan untuk kembali ke warung. Belum selesai rasa panik akibat kejadian tersebut, musibah lain kembali terjadi. Salah seorang pelayan perempuan bernama Rina mulai sering pingsan tanpa sebab. Setiap kali sadar, ia selalu mengatakan hal yang sama. Ada bapak tua berpakaian hitam yang berdiri di dekat gudang. Awalnya semua mengira Rina hanya mengalami kelelahan. Namun kejadian itu terus berulang. Suatu siang, di tengah ramainya pelanggan, Rina tiba-tiba menjatuhkan nampan berisi mangkukan brak. Seluruh isi warung langsung menoleh. Rina berdiri, mematung sambil menatap ke arah dapur. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. "Dia datang lagi." "Siapa?" tanya salah seorang karyawan. Dia bilang, "Satu lagi." Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Rina langsung pingsan. Kejadian itu membuat suasana warung menjadi kacau. Sebagian pelanggan memilih segera pulang. Sebagian lagi mulai bertanya-tanya mengenai berbagai kabar yang selama ini mereka dengar. Sore harinya, Haji Warsito memanggil seluruh karyawan yang masih bertahan. Mereka berkumpul di ruang makan. Setelah warung tutup, wajah semua orang terlihat tegang. "Aku tahu kalian takut," kata Haji Warsito dengan suara pelan. "Tapi percayalah, semua ini akan segera selesai." Seorang karyawan memberanikan diri bertanya, "Pak, sebenarnya apa yang sedang terjadi?" Haji Warsito tidak langsung menjawab, matanya hanya menatap lantai. Beberapa detik kemudian ia berkata lirih, "Kalau kalian ingin berhenti bekerja, aku tidak akan melarang." Ruangan mendadak sunyi. Kalimat itu justru membuat para karyawan semakin yakin bahwa Haji Warsito menyembunyikan sesuatu. Satu persatu mereka mulai mengundurkan diri. Ada yang pamit dengan alasan ingin pulang kampung, ada yang mengaku mendapat pekerjaan lain, ada pula yang pergi begitu saja tanpa kembali mengambil gaji terakhirnya. Warung
yang dahulu memiliki hampir 20 karyawan kini tinggal beberapa orang saja. Namun keanehan belum juga berhenti. Malam Jumat Kliwon berikutnya menjadi malam yang paling mencekam. Haji Warsito memutuskan mendatangi kembali rumah tua yang pernah ia kunjungi bertahun-tahun lalu. Dengan hati yang dipenuhi kecemasan, ia melewati jalan gelap menuju rumah di balik rumpun. Bambu rumah itu masih berdiri, sepi sunyi seolah tidak pernah dihuni siapapun. Ia mengetuk pintu perlahan. Tidak lama kemudian pintu terbuka sendiri. Di dalam, lelaki tua yang dahulu memberinya jalan menuju kekayaan masih duduk di tempat yang sama. Wajahnya tampak jauh lebih tua, tatapannya tetap tajam. "Kau datang juga," ucap lelaki itu pelan. "Hentikan semua ini," kata Haji Warsito dengan suara gemetar. "Aku sudah tidak sanggup." Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis. "Kau datang terlambat." "Apa maksudmu?" "Perjanjian sudah berjalan. Aku rela mengembalikan semua hartaku. Tidak ada yang bisa dikembalikan." Haji Warsito mulai kehilangan harapan. "Tolong, aku mohon." Lelaki tua itu menatapnya tanpa berkedip. "Lupa, ya? Dulu kau sendiri yang meminta agar usahamu tidak pernah sepi." Haji Warsito terdiam, dadanya terasa sesak. "Semua permintaan memiliki harga. Aku siap membayar. Kau sudah memilih cara." Pembayarannya sejak malam pertama. Ruangan kembali hening. Kemudian lelaki tua itu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuh Haji Warsito bergetar. "Selama warungmu masih menghasilkan kekayaan dari perjanjian itu, tumbal akan terus diambil." Haji Warsito jatuh terduduk. Air matanya mengalir tanpa mampu ditahan. Ia akhirnya memahami bahwa semua usaha untuk menghentikan kutukan itu sudah terlambat. Jalan yang dahulu dipilih demi mengejar kekayaan kini berubah menjadi jerat yang tidak lagi bisa dilepaskan. Saat ia meninggalkan rumah tua itu menjelang dini hari, langit masih gelap tanpa cahaya bulan. Angin berembus pelan membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di kejauhan, terdengar suara tawa lirih yang seolah mengikuti setiap langkahnya pulang. Dan pada saat yang sama, tanpa diketahui siapapun, satu nama karyawan yang masih bertahan telah menjadi pilihan berikutnya. Sesuatu yang selama ini bergerak dalam bayang-bayang kini tidak lagi sekadar mengawasi. Ia mulai memburu, menunggu saat yang tepat untuk mengambil tumbal selanjutnya, hingga perjanjian kelam itu benar-benar lunas. Sejak pertemuannya dengan lelaki tua di rumah yang tersembunyi di balik rumpun bambu, hidup Haji Warsito berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat. Kalimat terakhir yang didengarnya terus terngiang di dalam kepalanya. "Selama warungmu masih menghasilkan kekayaan dari perjanjian itu, tumbal akan terus diambil." Kalimat itu menghancurkan seluruh harapan yang selama ini masih ia genggam. Pagi harinya, Haji Warsito kembali membuka warung seperti biasa. Senyum tetap dipaksakan menghiasi wajahnya ketika menyambut pelanggan. Namun orang-orang yang mengenalnya sejak lama dapat melihat perubahan yang sangat jelas. Wajahnya tampak lebih tua dalam semalam. Lingkar hitam mengelilingi matanya, sementara tubuhnya terlihat lemah seolah tidak pernah beristirahat. "Pak Haji, sehat?" tanya seorang pelanggan setia. "Alhamdulillah, sehat," jawabnya lirih. Padahal di dalam dadanya hanya ada rasa takut. Sementara itu jumlah karyawan terus berkurang. Mereka yang masih bertahan memilih mengundurkan diri satu persatu setelah mendengar berbagai kejadian mengerikan yang menimpa rekan-rekan mereka. Tidak ada lagi yang mau mengambil risiko bekerja di tempat yang sudah dikenal memiliki banyak kisah misterius. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, warung yang dahulu dipenuhi hampir 20 orang pekerja kini hanya menyisakan beberapa orang saja. Suasana dapur yang biasanya ramai berubah menjadi sunyi, tawa para pelayan tidak lagi terdengar. Yang tersisa hanyalah bunyi peralatan memasak dan tatapan cemas dari mereka yang masih bertahan karena tidak memiliki pekerjaan lain. Namun kutukan itu ternyata belum selesai. Beberapa hari kemudian, seorang karyawan yang bertugas membersihkan area parkir mengalami kecelakaan secara misterius. Tidak ada kendaraan yang menabraknya. Tidak ada saksi yang melihat apa penyebabnya. Ia ditemukan tergeletak tidak sadarkan diri di dekat gerbang warung dengan wajah penuh ketakutan, seolah baru saja melihat sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Peristiwa itu menjadi pukulan terakhir. Keesokan harinya, seluruh karyawan yang masih tersisa datang menemui Haji Warsito. "Maaf, Pak, kami sudah tidak sanggup. Bukan karena Bapak, tapi kami takut."
Tidak ada kemarahan dari wajah Haji Warsito. Ia hanya menundukkan kepala. Pergilah, jangan kembali lagi. Kalimat itu diucapkannya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Satu persatu para karyawan meninggalkan warung. Sebagian menangis, sebagian memilih berjalan, cepat tanpa menoleh lagi. Dalam hitungan hari, warung nasi Grombyang Haji Warsito yang dahulu selalu dipenuhi aktivitas kini terasa lengang. Hanya Haji Warsito dan istrinya yang masih berusaha mempertahankan usaha tersebut. Namun pelanggan pun mulai menghilang. Kabar mengenai hilangnya Slamet, pengunduran diri para karyawan, dan berbagai kejadian aneh telah menyebar ke seluruh penjuru Pemalang. Banyak orang yang semula penasaran akhirnya memilih mencari tempat makan lain. Katanya warung itu sudah tidak seperti dulu. Aku dengar banyak kejadian aneh. Daripada kenapa-kenapa, lebih baik jangan ke sana. Desas-desus itu berkembang semakin cepat hari demi hari. Kursi-kursi makan mulai kosong halaman. Parkir yang dahulu dipenuhi kendaraan kini hanya menyisakan beberapa sepeda motor kompor yang biasanya menyala sejak dini hari kini sering padam sebelum siang. Warung yang pernah menjadi kebanggaan Haji Warsito perlahan kehilangan kehidupan. Melihat semua itu, Haji Warsito akhirnya mengambil keputusan yang selama ini selalu ia hindari. Ia menutup warung untuk selamanya. Papan bertuliskan, warung nasi Grombyang Haji Warsito tutup dipasang di depan bangunan yang dahulu selalu dipenuhi antrean pelanggan. Warga berdatangan hanya untuk memastikan kabar tersebut. Tidak sedikit yang menggelengkan kepala. Sayang sekali, dulu ramainya luar biasa. Ternyata benar, semua ada harganya. Setelah warung ditutup, Haji Warsito mulai menjual sebagian asetnya. Mobil-mobil mewah menghilang dari garasi. Tanah-tanah yang dahulu dibelinya dilepas satu per satu. Rumah megah yang menjadi lambang kesuksesannya perlahan kehilangan kemewahan. Namun semua itu tidak mengubah apa pun, gangguan tetap datang. Setiap malam Jumat Kliwon, suara langkah kaki masih terdengar mengelilingi rumahnya. Aroma bunga melati kembali memenuhi setiap ruangan. Dan dalam setiap mimpi, Haji Warsito selalu melihat Slamet berdiri di depan warung yang telah kosong, menatapnya tanpa sepatah kata pun. Tubuh Haji Warsito semakin hari semakin kurus. Ia jarang keluar rumah. Orang-orang yang sesekali melihatnya mengatakan sorot matanya telah berubah. Tidak ada lagi semangat seperti dahulu. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang datang terlambat. Hingga pada suatu pagi, warga dikejutkan oleh kabar bahwa Haji Warsito ditemukan meninggal dunia di ruang bekas kantornya, tempat ia dulu menghitung hasil penjualan setiap malam. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tidak ada penyakit yang diketahui sebelumnya. Namun wajahnya memperlihatkan ekspresi ketakutan yang begitu dalam, seolah pada detik-detik terakhir hidupnya ia melihat sesuatu yang selama ini terus mengejarnya. Pemakamannya berlangsung sederhana. Warga datang mengantar kepergiannya dengan perasaan campur aduk. Ada yang merasa iba, ada pula yang menganggap semua itu merupakan akhir dari sebuah perjanjian yang tidak seharusnya pernah dilakukan. Warung nasi Grombyang itu kini berdiri kosong. Bangunannya mulai kusam dimakan. Waktu rumput liar tumbuh di halaman parkir yang dahulu selalu dipenuhi kendaraan. Tidak ada lagi aroma kuah Grombyang yang menggoda. Tidak ada lagi antrean pelanggan. Yang tersisa hanyalah bangunan sunyi yang menjadi saksi bagaimana kekayaan yang diperoleh melalui jalan gelap akhirnya merenggut ketenangan, usaha, sahabat, dan bahkan nyawa pemiliknya sendiri. Hingga hari ini, sebagian warga Pemalang masih memilih menghindari bangunan bekas warung tersebut ketika malam mulai turun. Mereka percaya, pada malam Jumat Kliwon tertentu, dari arah dapur yang telah lama kosong masih terdengar suara sendok yang mengaduk kuah perlahan, disusul langkah kaki yang berjalan tanpa terlihat siapa pemiliknya. Entah benar atau hanya cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut, kisah Haji Warsito tetap hidup sebagai pengingat bahwa tidak ada kekayaan yang layak ditukar dengan hati nurani, sebab setiap jalan pintas yang ditempuh melalui perjanjian kelam, pada akhirnya akan meminta bayaran yang jauh lebih mahal daripada seluruh harta yang berhasil dikumpulkan selama hidup.